Jadi Saudi Arabia yang kita kenal itu sebagai gurun pasir, ternyata mereka juga sudah bercocok tanam juga ya, menanam bunga-bunga seperti di kita. Nah, ini nih bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya ada di sampingnya Pasar Suk Jeddah Dauli atau International Market Jeddah ya. Dan ini katanya pasar tertua ya. Dulu itu sebelum banyak-banyak supermarket ini sudah ada. Dan ini lokasinya Madinah Road sebelah belakang dan ada Hotel Meridian ya. Dan sekarang saya sedang di Flower Store. Nah, ternyata ada juga ya pohon cemara. Nah, pohon cemara. Sebenarnya di Saudi Arabia itu untuk menanam tanaman itu harus ekstra penyiramannya ya, perawatannya sangat ekstra karena air di Saudi Arabia itu asin ya, mengandung kadar garam. Jadi jika panas tanaman akan cepat mati ya. Tetapi untuk tanahnya sangat subur ya, asalkan airnya disiram dengan air yang tawar. Dan di Saudi Arabia itu ada yang namanya air white ya, air yang ditawarkan, maksudnya yang air laut yang ditawarkan ya, menjadi tidak asin lagi dan dijual dengan tangki-tangki seperti itu. Jadi airnya tawar, tidak asin lagi. Tapi kalau yang diambil dari tanah langsung sebagai sumur itu asin ya, mengandung garam. Jadi Saudi Arabia yang kita kenal itu sebagai gurun pasir, ternyata mereka juga sudah bercocok tanam juga ya, menanam bunga-bunga seperti di kita. Nah, ini nih bunga ada juga ya di sini. Lihat review. Nah, ini yang bunga dompet-dompetan ini ya. Ini waktu kecil jadinya. Ada bunga surili. Pokoknya ini yang nama lain ya, komen ya. Saya taunya namanya bunga surili. Nah, ini suka ditanam dulu di pinggir-pinggir halaman. Ini kertas juga. Ini sudah mulai dinyalakan lampunya ya. Dan juga ada juga pandan ya. Itu nggak pandan. Dan ini juga ada berry arben atau apa ini? Atau bunga sepatu. Dan di sana juga ada bunga melati. Nah, ini cemaranya ya. Ternyata bunganya juga banyak ya, seperti bunga-bunga yang kita kenal ya. Tapi ini karena Saudi itu panas. Nah, ini ada yang tahu nggak pohon apa ini? Yasmin ya. Ada bunganya. Dan ada juga pohon beringin ya. Nah, dan kurmanya sedang berbuah. Nah, yang tahu pohon ini komen ya.
wangi banget ini. Yang warna pink bunganya, tapi ini belum ada bunganya. Yang tahu ini komen ya, bunganya pink ini. Dan ada juga moringa atau daun kelor, juga tomat. Hey Miang, assalamualaikum, baby. Ada daun apiun. Ini daerah aku namanya daun apiun ya. Obat ini, obat kulit ya, obat kulit katanya. Aku dengar dulu. Nanti kita lihat ke dalam ya. Katanya sebentar lagi mau tutup maghrib. Bunga melati. Melati ini berbunga melati. Ya Allah, bunga melati. Kita lihat ke dalam. Kalau di dalam pakai AC kayaknya. Ini bonsaian, tapi ini pakai AC di dalam ya. Lihat bonsainya. Nah, dengan melihat tanaman seperti ini mengingatkan kita ya dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslim memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia." Kecuali pohon qarqad, sebab pohon qarqad adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten senada juga tersebut dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari berikut. Abu Umar radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun akan berkata bahwa muslim di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Lantas pohon apakah qarqad itu? Umumnya orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebutkan qarqad adalah tanaman dalam bahasa Arab disebut ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium shawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah buckshorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum baes atau Arabian buckshorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Sumber lain menyebutkan qarqad adalah Nitaria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun Lycium shawi dan Nitaria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, sejak ordo, famili hingga genus. Nah, wallahu alam bil shawab. Jadi kita keliling-keliling melihat tanaman ya, dan akhirnya saya melihat pohon zaitun yang masih kecil. Jadi pohon zaitun di polybag seperti itu ya. Nah, seperti inilah pohon zaitun. Daun-daunnya ini ada di Corniche Waterfront deket dermaga yang ada payung-payungnya itu ya.
Yang sekarang atasnya itu ada cafe seperti itu, coffee shop, cafe ya. Di bawahnya itu ada pohon zaitun. Wallahu alam bil shawab ya. Pohon korkot itu saya tidak menemukan di flower shop ini. Seperti apa? Yang jelas disebutkan dalam riwayat itu berduri, tanaman gurun ya. Tapi yang ada di flower shop ini cenderung ke tanaman Asia, bukan tanaman gurun gitu ya. 90% tanaman Asia, bukan tanaman gurun. Masya Allah tabarakallah, lihat ini. Ini tuh tanaman ya, saya kira plastik. Masya Allah tabarakallah, unik, luar biasa. Subhanallah, Khalik Robi, tanaman seindah apapun ada ya, berbagai jenis tanaman di sini. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini yang tahu pohon ini, yang tahu bunga ini komen ya. Di sini disebutnya pohon yasmin. Di daerah aku disebut pecah beling. Pecah beling ya. Ada yang putih kan? Tapi ini memang sudah Masya Allah tabarakallah ya, berbagai jenis ada dengan warna kuning. Nah, tapi kalau kaktus, nah ini nama spesiesnya. Tapi kalau kaktus tanaman gurun, ini ada juga pakis. Nah, demikian, ini tanaman-tanaman hanjuang. Orang Sunda itu pasti bilang hanjuang, tapi komen ya dengan bahasa lain. Saya harap yang nonton video saya komen sesuai dengan isi videonya, karena artinya nonton gitu ya, tidak asal komen dan kabur seperti itu. Dan boleh kritik dan saran, tidak apa-apa, saya terima kritikan, karena kritikan sangat membantu saya untuk memperbaiki kualitas video saya. Saya tidak akan marah kalau ada yang kritik, nggak apa-apa, saya akan terima dengan senang hati dan berterima kasih kepada yang kritik, karena untuk memperbaiki video-video saya agar lebih baik lagi. Masya Allah. Ini semuanya tanaman ini nggak asing bagi saya, karena di Indonesia saya sering menemukan ya. Ini buah kaktus, pohon kaktus ini nanti berbunga. Tapi ini yang cocok bertanam bisa aja ya tumbuh subur. Tapi untuk saya tidak bisa bercocok tanam saya. Tapi yang pasti korkot ini bukan kaktus ini ya, ini kaktus ya. Nah, demikian tadi review toko bunga yang ada di Kota Jeddah ya, yang di International Market Jeddah. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai, dan ini juga info untuk yang mau beli bunga di Kota Jeddah. Banyak di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.